Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 10. Kini wajah Lin Lin tampak sungguh-sungguh. Memang, ia tadi mendongkol. Akan tetapi tidak mendalam dan puaslah ia sudah dapat balas menggoda Bok Liong. Kini dengan suara serius ia berkata, "Liong tuaku, sebetulnya pikiranku amat bingung. Aku mencari musuh besar tidak bertemu, mencari kakak angkatku juga tidak berhasil, malah kakak Busin dan Enci Sian Eng pun sampai sekarang tidak bertemu kembali denganku, entah lenyap kemana mereka itu. Tahulah sekarang Bok Liong bahwa gadis ini adalah seorang dara remaja yang hilang dalam arti kata, terpisah daripada dua orang kakaknya." Ia tidak memotong, melainkan menanti gadis itu melanjutkan penuturannya. "Kami bertiga pergi meninggalkan dusun kami di kaki Gunung Chinlingsan, dengan niat mencari musuh besar kami, juga mencari kakak angkatku yang semenjak kami lahir tak pernah kami temui. Celakanya, kami bercerai-berai dan aku mencari sendiri, dibantu oleh kakek gundul Kim Lun Seng Jin. Namun hasilnya sia-sia belaka. Kakek gundul itu ternyata tidak becus membantuku, tak dapat membawaku kepada kakak angkatku, juga tidak tahu di mana adanya musuh besarku. Nah, sekarang aku minta bantuanmu, Liong tuaku, bantulah aku mencari mereka itu." Bok Liong tertawa. Hatinya lega bukan main. "Ah, Lin Moi, kau ini memang suka bikin orang bingung. Kalau tadi kau bilang hanya bantuan seperti ini saja, tentu aku 1000 kali setuju. Akan kubantu engkau, Moi Moi. Akan tetapi, tentu saja aku harus tahu lebih dulu siapakah gerangan mereka yang kau cari. Siapakah musuh besarmu itu?" "Aku sendiri juga tidak tahu, akan tetapi menurut dugaan kami, dia adalah si suling emas." Tiba-tiba Bok Liong meloncat sampai 1 meter lebih. Mukanya berubah dan ia memandang kepada Lin Lin dengan bengong. Lin Lin juga meloncat dan membanting kakinya. Nah, kau kumat lagi. Apakah semua laki-laki memang pengecut sehingga begitu mendengar nama suling emas lantas menjadi ketakutan macam ini? Kau dan kakek gundul sama saja. Menjemukan benar. Wah, kau yang kumat, bukan aku." Demikian suara hati Bok Liong. Akan tetapi mulutnya segera berkata, "Jangan salah sangka, Lin Moi. Aku tidak takut, hanya terheran-heran. Kau agaknya tidak tahu orang macam apa dia itu, maka begitu mudah kau menuduh dia sebagai musuh besarmu. Lin Moi, suling emas adalah seorang pendekar sakti yang dipandang tinggi oleh para tokoh bersih di dunia Kangou. Masa dia membunuh ayah bundamu? Biar dipandang tinggi oleh semua orang di dunia, atau dipandang tinggi oleh para dewa sekalipun, aku tidak takut. Ih, semua orang takut kepada suling emas. Sampai bagaimana sih kepandaiannya? Ingin aku bertemu dengan dia dan mengajak dia duel sampai selaksa jurus?" Bok Liong meraba-raba bawah hidungnya yang tidak berkumis untuk menahan tawa. "Baiklah, Lin Moi. Aku akan membantumu dan kurasa kalau diusahakan benar, bukan tidak mungkin aku akan dapat memperjumpakan kau dengan suling emas." Wajah yang cemberut itu seketika berseri dan kembali Bok Liong merasa dadanya tergetar. Sekarang demikian hebat ia terpengaruh sehingga jantung di dalam rongga dadanya berloncatan ke atas kemudian jatuh kembali di tempatnya dalam keadaan terbalik. Mulutnya sampai ternganga ketika ia memandang wajah Lin Lin, sinar matanya sayu penuh keharuan. Baru kali ini ia menyaksikan sesuatu yang demikian indahnya sampai mengharukan. Akan tetapi Lin Lin mana memperhatikan hal ini? Ia sudah terlampau girang cepat ia menyambar tangan Bok Liong, diguncang-guncangnya. "Betul, Liong tuaku? Kau bisa mencari dia?" "Ah, kakek gundul itu saja tidak becus. Di mana adanya suling emas, Liongku? Jauh atau dekat? Hayo kita segera pergi ke sana, ingin kupaksa dia mengaku tentang pembunuhan itu." Kembali Bok Liong tersenyum. Kini ia berani tersenyum dan ini memudahkan ia menahan tawanya mendengar kata-kata dan melihat sikap yang lucu ini. Benar-benar seorang dara lincah jenaka yang seperti seekor burung baru belajar terbang, tidak tahu tingginya gunung lebarnya lautan. Tidak begitu mudah, Lin Moi. Orang macam dia itu tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Akan tetapi, aku akan bertanya-tanya kepada tokoh Kangou. Aku mempunyai banyak kenalan di dunia Kangou dan dari mereka, kurasa akhirnya kita akan dapat berjumpa dengan suling emas. Sekarang soal kedua, tentang kakakmu itu.
Siapa dia dan bagaimana mungkin seorang kakak tidak pernah bertemu dengan adik-adiknya selamanya? Kakak angkatku itu bernama Kambusong, akan tetapi ketika ia mengikuti ujian di kota raja 14 tahun yang lalu, ia memakai Shiliu. Apakah kau bisa mencari keterangan tentang dia? Kam. Liu Busong. Tak pernah aku mendengar nama ini, akan tetapi kalau 14 tahun yang lalu dia di kota raja, tentu saja aku tidak ingat lagi. Tentu aku masih kanak-kanak waktu itu. Akan tetapi, aku dapat mencari keterangan di kota raja tentang dia. Sekarang, kau hendak mencari yang mana lebih dulu? Kalau mencari kakakmu lebih dulu, kita kembali ke kota raja. Kalau mencari suling emas, tidak perlu kita ke kota raja. Lin Lin termenung. Kedua orang itu sama pentingnya. Akan tetapi, pertemuan dengan Kim Lun Senjin dan cerita tentang Putri Hitan amat menarik hatinya dan membuat ia ingin sekali segera mendengar pemecahan rahasia ini. Pula, kalau ia mencari Busong di kota raja, ada keuntungannya, yaitu sambil menanti datangnya Busin dan Xian Eng. Mereka berdua itu pasti akan datang ke kota raja pula. Biar kita mencari kakak Busong lebih dulu, ke kota raja. Akhirnya ia berkata. Sekalian menanti munculnya Sinko dan Enci Xian Eng. Liong tuaku, kau baik sekali. Perlu kau kuperkenalkan dengan Sinko dan terutama dengan Eng Cici. Wah, dia itu gagah perkasa, ilmu pedangnya hebat dan dia cantik sekali, tuaku. Setelah berkata demikian ia tertawa-tawa gembira. Hus, kau bicara apa ini? Kenapa kau bilang kepadaku tentang cicimu? Apa perlunya? Ih, kalau aku memuji kecantikan enciku di depanmu, apa sih salahnya? Ia tertawa-tawa lagi dan matanya menggoda. Bok Liong tersenyum masam, hatinya mengeluh. Engkaulah yang cantik, tidak ada wanita kedua di dalam dunia ini yang dapat menggerakkan hatiku seperti engkau, demikian suara hatinya. Baiklah, kita kembali ke kota raja. Akan tetapi sarung pedangmu itu harus diganti. Biar nanti kucarikan gantinya. Sarung pedang? Mengapa? Lin Lin meraba pedangnya. Moi, tadi aku mendengar dari kata-kata Cheng Hie Huisio tentang pedang besi kuning yang hilang dari istana dan berada di tanganmu. Lebih baik sarungnya yang istimewa itu diganti, sehingga tidak akan dikenal orang. Memang inilah pedang itu, kakek gundul dan aku yang mengambilnya. Wah, kalau kau ikut tentu senang sekali, Liong tuaku. Kami berdua sikat habis semua masakan di dalam dapur istana. Wah, enak-enak, pendeknya, selama hidup belum pernah kau merasakannya. Sampai sakit perutku, terlalu kenyang dan perut kakek itu menjadi busung. Dan kami menyamar seperti kucing. Lin Lin terkekeh gembira, menutupi mulutnya dan dengan suara terputus-putus diseling tawa ia menceritakan pengalamannya di istana. Bok Liong kagum bukan main. Kagum akan kehebatan Kim Lun Senjin, juga kagum akan manisnya mulut yang bergerak-gerak bicara itu. Kemudian mereka berdua memasuki kota Paoteng dan di sebuah toko senjata, Bok Liong membeli sebuah sarung pedang untuk pedang yang tergantung di pinggang Lin Lin. Kini pedang itu, tanpa ronce-ronce dan dengan sarung lain, tiada bedanya dengan pedang biasa, maka tentu tidak akan ada yang tahu bahwa itulah pedang besi kuning, pedang pusaka rampasan dari bangsa Hitan yang lenyap dari dalam gudang pusaka istana. Di kota Paoteng, Bok Liong mengajak Lin Lin memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan bersih. Hari menjelang senja dan perut mereka telah lapar. Tanpa sungkan-sungkan Lin Lin menyetujui dan seorang pelayan segera menyambut mereka dengan hormat, apalagi ketika melihat pedang yang tergantung di punggung Bok Liong dan di punggung Lin Lin. Kau hendak makan apa, Moi? Apa sajalah. Setelah makan semua itu, kiranya tidak ada makanan yang cukup bagiku. Ia mengernyitkan hidung dan Bok Liong maklum bahwa yang dimaksudkan Lin Lin tentu masakan-masakan di dapur istana itu. Pelayan yang menanti pesanan mereka tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh nona yang cantik jelita dan gagah perkasa ini. Bok Liong memesan arak wangi, nasi putih, bakmi, bakso dan beberapa macam sayur mayur lagi. Pesanan itu dilayani dengan cepat sehingga beberapa menit kemudian mereka telah mulai makan minum. Kelahapan Bok Liong dan perutnya yang sudah amat lapar itu membuat Lin Lin dapat makan dengan enak juga, malah tidak kalah enaknya dengan masakan-masakan dapur istana ketika ia sudah kekenyangan. Bukanlah masakannya yang menjadi syarat mutlak untuk kelezatan, melainkan perut lapar. Perut lapar menyedapkan setiap makanan yang paling sederhana sekalipun.
Suara orang bercakap-cakap riuh rendah memasuki restoran itu tidak menarik perhatian Lin Lin dan Bok Liong yang sedang enak makan, juga ketika beberapa orang tamu memesan masakan dengan suara parau, mereka tidak menengok dan terus makan. Akan tetapi karena 3 orang laki-laki yang baru datang itu duduknya di meja yang berhadapan dengan Lin Lin, mau tak mau Lin Lin dapat melihat mereka. Mendadak gadis ini meletakkan sumpit dan mangkoknya, kemudian ia bangkit dari tempat duduk dengan mata berapi. Bok Liong melihat keadaan gadis ini, sambil menghirup kuah dari mangkok, menoleh lalu mengerutkan keningnya. Kiranya yang bercakap-cakap dan duduk mengelilingi meja itu adalah 3 orang laki-laki yang pakaiannya ditambal-tambal, pakaian pengemis gembel. Hus, Lin Moi, tenang dan duduklah. Tak baik membuat ribut di restoran orang, bikin kacau dan rusak barang orang saja. Bisiknya. Lin Lin sadar, menekan perasaannya dan duduk kembali. Seorang pelayan sedang siap untuk mengambilkan pesanan 3 orang pengemis itu, memandang penuh kekhawatiran dan curiga kepada Lin Lin, akan tetapi ketika melihat gadis ini duduk kembali, ia cepat-cepat pergi ke dapur. Tidak mengherankan apabila Lin Lin kaget dan marah melihat 3 orang laki-laki itu, karena mereka ini adalah 3 orang di antara para pengemis yang malam-malam mengeroyok dia dan 2 orang saudaranya. Sebaliknya, 3 orang pengemis itu agaknya tidak mengenal Lin Lin, dan hal ini pun tidak aneh. Mereka baru 1 kali saja melihat Lin Lin, ini pun di waktu malam dan dalam pertempuran. Apalagi ketika itu Lin Lin ditemani oleh Bu Xin dan Xian Eng, sedangkan sekarang hanya berdua dengan Bok Liong. Mereka adalah pengemis-pengemis yang dulu ikut mengeroyok kami, bisik Lin Lin. Bok Liong mengangguk-angguk. Gadis itu sudah menceritakan tentang perselisihannya dengan para pengemis yang dipimpin oleh si raja pengemis Itgan Kaiyong. Mereka itu tokoh-tokoh Hui Hou Kaipang, perkumpulan pengemis harimau terbang, dan agaknya mereka datang sebagai tamu. Wilayah mereka bukanlah di Paoteng sini. Lin Moi, mari kita keluar. Bok Liong memanggil pelayan, membayar dan mengajak Lin Lin keluar dari restoran. Lin Moi, malam ini kita sebaiknya bermalam di sini. Pengemis-pengemis itu mencurigakan. Pengemis-pengemis Hui Hou Kaipang merupakan orang-orang kepercayaan Itgan Kaiyong. Mereka itu bekerja untuk kerajaan Wuyu, kalau datang ke dekat kota raja tentu ada maksud-maksud tertentu, sebagai mata-mata. Aku akan membayangi mereka. Liongko, kenapa kau akan lakukan hal ini? Apa hubunganmu dengan urusan itu? Bok Liong memandang dengan sinar mata penuh perasaan ketika ia berkata. Lin Moi, seorang warga negara harus setia kepada negaranya. Demikian pula aku, harus setia kepada kerajaan Sung. Kalau aku melihat persekutuan yang membahayakan negara dan aku diamkan saja, bukankah itu berarti bahwa aku menjadi seorang pengkhianat? Tidak Moi, takkan ku diamkan saja kalau orang-orang Hui Hou Kaipang ini mempunyai niat melakukan sesuatu yang membahayakan negara. Kagum hati Lin Lin, sebagai anak angkat Jenderal Kam, seorang patriot sejati yang rela mengorbankan diri dan kebahagiaan demi negara, tentu saja ia tahu akan hal ini, dan ia dapat menghormati sikap ini. Malam hari itu, Bok Liong dan Lin Lin membayangi 3 orang pengemis yang memasuki sebuah rumah gedung kecil di sebelah timur kota Paoteng. Rumah ini jauh dari tetangga, pekarangannya lebar dan kelihatannya sunyi. Sebuah rumah kuno yang modelnya seperti rumah pesanggrahan bangsawan, yang hanya ditinggali sewaktu-waktu saja. Bagi para penduduk Paoteng, rumah gedung mungil ini terkenal dengan sebutan gedung merah, karena memang cat rumah itu merah. Orang-orang hanya tahu bahwa rumah itu milik seorang hanya bangsawan muda dari Ansui yang kadang-kadang saja datang ke rumah ini di mana ia mempunyai beberapa orang wanita penghibur yang menjadi selir-selirnya. Kalau bangsawan muda itu datang, barulah tampak kesibukan di gedung merah ini. Tukang-tukang masak pandai dipanggil, rombongan penghibur, penari dan penyanyi, diundang dan seringkali diadakan pesta oleh bangsawan itu bersama selir-selirnya, kadang-kadang ditemani beberapa orang tamu. Bangsawan muda itu bukan lain adalah Suma Boan, putra Pangeran Suma. Memang dia seorang pemuda penghambur nafsu dan uang. Sebetulnya, hanya kelihatannya saja Suma Boan merupakan seorang kongcu hidung belang yang menghabiskan waktunya dengan pelesir dan bersenang-senang. Padahal sebetulnya, dia seorang muda yang mempunyai penuh cita-cita. Tidak sia-sia ia menjadi murid orang sakti Itgan Kaiyong, karena tidak saja ia memiliki ilmu kepandaian tinggi, namun juga memiliki cita-cita setinggi langit.
Sudah banyak tokoh-tokoh Kangou ia hubungi, dan ia menghimpun tenaga untuk sewaktu-waktu bergerak melaksanakan tujuan dan cita-citanya, yaitu menggulingkan kedudukan kaisar dan mengangkat diri sendiri menjadi penggantinya. Tentu saja cita-citanya ini masih merupakan rahasia dalam hatinya dan kiranya hanya gurunya dan pembantu-pembantunya yang paling setia saja yang tahu. Orang lain hanya menganggap bahwa Sumaboan adalah seorang bangsawan, putra pangeran, masih sanak dengan kaisar, kaya raya dan royal di samping memiliki ilmu kepandaian silat tinggi. Maka dari itu, Bok Liong menjadi heran sekali ketika ia mengintai dari atas genteng gedung merah bersama Lin Lin. Ia melihat bahwa 3 orang pengemis itu mengadakan pertemuan dengan Sumaboan. Hal ini sama sekali tak pernah diduganya. Sumaboan putra pangeran yang tinggal di Anshui itu berada di sini? Benar-benar di luar dugaannya, yang sejak dahulu berkelana, Bok Liong mengenal siapa adanya Sumaboan, murid Itgan Kaiong yang lihai. Akan tetapi ia sama sekali tidak tahu akan rahasia putra pangeran ini. Ia tidak menjadi heran karena Sumaboan berhubungan dengan pengemis, karena guru pemuda bangsawan itu adalah raja pengemis sendiri. Akan tetapi yang membuat ia terheran-heran adalah munculnya pemuda bangsawan itu di Gedung Merah, karena tadinya ia mengira bahwa 3 orang pengemis itu hendak mengadakan persekutuan atau pertemuan rahasia dengan musuh-musuh kerajaan Sung. Maka ia kecewa dan memberi isyarat kepada Lin Lin untuk pergi dari situ. Akan tetapi, sebaliknya wajah Lin Lin menegang ketika ia mengenal Sumaboan. Ia malah memberi isyarat kepada Bok Liong untuk mendengarkan percakapan mereka di bawah, lalu mendekatkan mulut pada telinga Bok Liong sambil berbisik. Di rumah dia itulah aku berpisah dengan kedua kakakku. Mendengar ini, hati Bok Liong tertarik dan ia segera mendekam dan mendengarkan percakapan 4 orang itu. Mana Suhu? Kenapa tidak datang dan bagaimana hasilnya dengan surat yang dirampas Hek Giamlo? Kaiongya tidak berhasil merampas kembali, tapi memberitahu bahwa surat itu agaknya sudah terampas kembali oleh Siang Mou Sini dari tangan Hek Giamlo. Sekarang Ongya berkenan pergi sendiri menyelidik ke Yunan. Apa? Suhu mendatangi wilayah Nancao. Betul, Kongcu. Pada pertengahan bulan depan, tepat pada bulan purnama, di sana diadakan pesta menyambut Hari Raya Kaum Agama Bengkau, sekalian memperingati hari wafat ke-1000 dari Kaucu, ketua agama, yang telah meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, tentu saja Kaiongya dapat menghadiri karena para tokoh hitam dan putih semua diterima dengan tangan terbuka oleh Bengkau. Bagus. Sumaboan kelihatan girang sekali. Hanya sayang sekali, kalau Suhu memberitahu, tentu aku akan ikut ke sana, untuk melihat dan menambah pengalaman. Kaiongya berpesan agar Kongcu suka menanti kedatangan Tok Sim Lotong yang sudah berjanji akan datang mengunjungi dan sudah siap memberi bantuan untuk menghadapi suling emas. Si keparat itu apakah sudah dapat diketahui Suhu di mana tempatnya kalau ia datang ke kota raja? Menurut Kaiongya, seringkali ia berada di dalam gedung perpustakaan istana. Hei! Apa itu? Tubuh Sumaboan berkelebat, diikuti 3 orang pengemis itu yang sudah melompat keluar dan langsung melayang ke atas genteng. Kiranya tadi ketika mendengar percakapan di bawah, Bok Liong dan Lin Lin menjadi tertarik sekali. Apalagi ketika nama suling emas disebut-sebut, Lin Lin menjadi begitu bernafsu sehingga ia bergerak untuk membuat lubang lebih besar. Karena kurang hati-hati dan hatinya tegang, gerakannya mengeluarkan bunyi dan terdengar oleh telinga Sumaboan yang tajam. Keparat, berani kalian main-main di depan Lui Kongxian? Bentak Sumaboan sambil menerjang maju. Lui Kongxian atau Dewa Geledek adalah julukannya. Bok Liong maklum akan lihainya lawan, maka cepat ia memasang kuda-kuda dan menangkis. 2 lengan yang sama kuatnya bertemu dan akibatnya, keduanya terpental melayang dan tentu akan roboh terguling di atas genteng kalau tidak cepat-cepat mereka meloncat turun. Lin Lin yang tahu bahaya, juga mendahului meloncat turun sambil mencabut pedangnya. Baru saja kakinya menginjak tanah, 3 orang pengemis itu sudah menerjangnya dengan tongkat, gerakan mereka cepat dan kuat. Namun Lin Lin sudah memutar pedangnya, tampak sinar kuning bergulung-gulung dari pedang itu menyambut datangnya 3 bayangan tongkat. Adapun Sumaboan ketika tertangkis oleh lengan Bok Liong, terkejut bukan main dan ia menjadi penasaran. Siapakah kau? Apa perlunya kau malam-malam datang seperti pencuri? Bentaknya ketika ia sudah berhadapan dengan lawannya di atas tanah. Sayang keadaannya agak gelap sehingga ia tidak dapat mengenal siapa pemuda yang lihai di depannya ini.
Suma Kongcu, suruh orang-orangmu mundur, dan kami akan segera pergi, tidak akan mengganggumu lagi. Kata Bok Liong sambil memandang ke arah pertempuran. Akan tetapi ia tidak khawatir akan keselamatan Lin Lin karena 3 orang pengemis itu telah terdesak hebat oleh sinar pedang kuning yang bergulung-gulung dahsyat. Enak saja bicara, berani kau datang untuk memerintahku? Ke neraka kau! Suma Boan cepat menerjang dengan pukulan-pukulan maut. Keistimewaan pemuda bangsawan ini adalah ilmu pukulan tangan kosong. Tenaganya kuat dan ia memiliki banyak tipu muslihat, juga memiliki beberapa pukulan yang mengandung tenaga beracun. Namun kali ini ia menghadapi lawan yang tangguh, murid seorang sakti pula, maka semua pukulannya dapat dihalau oleh Bok Liong. Karena dia seorang pendekar yang gagah dan memang suka mengadu ilmu, apalagi sudah lama mendengar akan nama besar Lui Kongxian Suma Boan, Bok Liong juga tidak mau mencabut pedangnya dan melayani lawannya dengan tangan kosong pula. Keduanya sama kuat, sama cepat dan masing-masing mewarisi ilmu-ilmu silat yang tinggi. Tidak seramai 2 orang jago muda ini keadaan Lin Lin dan para pengeroyoknya. Dalam sekejap mata saja, pedangnya telah merobohkan 2 orang pengeroyok dan pengemis yang ketiga lari ketakutan menjauhkan diri. Diam-diam Lin Lin menjadi girang dan juga bangga. Ia pernah dikeroyok orang-orang seperti ini, ketika bersama Busin dan Xian Eng dahulu, dan mereka bertiga amat repot menghadapi pengeroyokan banyak pengemis. Akan tetapi sekarang, biarpun yang mengeroyoknya hanya bertiga, namun dengan pedang curian itu dan dengan ilmu warisan Kim Lun Seng Jin, terasa betapa lemahnya 3 orang pengeroyoknya dan betapa mudah ia merobohkan mereka. Lin Lin menoleh dan melihat Bok Liong masih bertanding hebat dengan pemuda jangkung yang sombong itu. Liong tuaku, jangan takut, pedangku akan mencabut nyawanya. Seru Lin Lin dan cepat ia menerjang. Sinar kuning berkelebat dan Suma Boan mengeluh sambil membuang diri ke kiri lalu berjungkir balik. Pucat wajahnya karena hampir saja ia menjadi korban sinar pedang yang mengandung hawa dingin seperti es. Ia tadi terlalu memandang rendah. Kiranya selain pemuda lawannya itu hebat, juga gadis itu amat lihai dan ganas ilmu pedangnya. Lin Lin hendak menerjang lagi, akan tetapi tangannya disambar Bok Liong, ditarik dan pemuda itu berkata, "Moi moi, mari kita pergi, jangan bikin kacau rumah orang." Lin Lin baru teringat bahwa sebetulnya bukan menjadi kehendak mereka bertempur dengan orang-orang itu. Tadi ia terpaksa merobohkan lawan karena ia dikeroyok. Sekarang, apa perlunya bertanding terus? Ia tidak bermusuhan dengan pemuda bangsawan itu. Malah pemuda itu telah berjasa dalam menyebut-nyebut suling emas tadi. Ia tahu sekarang kemana harus mencari suling emas, musuh besarnya. Ke kota raja. Di dalam gedung perpustakaan istana. Hatinya girang mengingat akan hal ini dan ia cepat meloncat pergi bersama Bok Liong, menghilang ke dalam gelap. Suma Boan tidak mengejar. Pemuda bangsawan ini cukup cerdik dan hati-hati. 2 orang itu lihai, dan belum ia kenal siapa mereka. 3 orangnya telah roboh, mengapa ia harus mengejar tanpa bantuan yang kuat? Setelah berlari jauh meninggalkan kota Pauteng, Bok Liong dan Lin Lin berhenti untuk mengatur napas. Wah, untung kebetulan Itgan Kaiyong tidak berada di sana bersama Suma Kongcu. Kalau ada, bisa berbahaya tadi. Sama sekali tidak kuduga bahwa gedung merah itu milik Suma Boan. Kata Bok Liong. Aku tidak takut. Biar ada gembel tua bangka setengah buta itu aku tidak takut dan akan melawannya mati-matian. Seru Lin Lin dengan suara gagah. Kau memang hebat, Lin Moi. Memang tenaga kita digabung menjadi satu, belum tentu si tua dapat berbuat sekehendak hatinya. Tapi Suma Boan itu pun tak boleh dipandang ringan. Dia lihai. Bok Liong menggeleng-geleng kepala dan ia maklum bahwa kata-katanya ini hanya untuk mencegah agar Lin Lin tidak menjadi marah. Padahal ia tahu benar bahwa mereka berdua bukanlah lawan Itgan Kaiyong. Melawan Suma Boan saja, baru seimbang dengan kepandaiannya. Pemuda bangsawan itu harus ia akui amat hebat ilmu pukulannya. Tadi pun ia sudah kewalahan dan hampir mencabut pedangnya kalau saja Lin Lin tak segera maju membantunya. Liongko, sekarang kita harus kembali ke kota raja. Suling emas berada di sana, di dalam gedung perpustakaan istana. Wah, kali ini dia tidak akan dapat terlepas dari tanganku. Dan masing-masing mewarisi ilmu-ilmu silat yang tinggi. Memang kurasa kali ini kita akan dapat bertemu dengannya. Akan tetapi sebelumnya, ku minta kepadamu, Lin Moi. Jangan kau terburu nafsu dan lancang menyerangnya kalau kita bertemu dengannya.
Aku yang akan bicara dengannya, dan aku dapat mengajukan pertanyaan yang akan memaksanya mengaku apakah dia membunuh orang tua angkatmu ataukah tidak. Tak boleh sembrono dan lancang terhadap seorang seperti dia. Memang kau tidak takut, Moi Moi, akan tetapi bagaimana kalau penyeranganmu itu salah alamat? Bagaimana kalau ternyata dia itu tidak berdosa? Bukankah kau menyerang orang yang tidak bersalah kepadamu dan kalau terjadi demikian maka berarti kaulah yang bersalah kepadanya? Baiklah, baiklah, aku akan menutup mulut dan mau menyerahkan urusan kepadamu. Asal aku segera bertemu dengannya dan mendapat kepastian, baru aku puas, tuako. Bok Liong tersenyum. Ia khawatir kalau sahabat barunya ini marah dan mengambul. Marilah, Moi Moi. Kau suka melakukan perjalanan malam begini? Biar malam udara terang, lihat bulan tersenyum di atas tuh. Akan tetapi Bok Liong tidak memandang bulan, melainkan memandang wajah yang tengadah, wajah yang baginya lebih daripada bulan sendiri. Kau tidak lelah dan ngantuk nanti? Lin Lin menggeleng kepala. Maka berangkatlah dua orang muda itu, berjalan kaki di bawah sinar bulan, berendeng mereka berjalan. Bagi Lin Lin, hal ini adalah biasa saja dan tidak mendatangkan perasaan apa-apa. Ia merasa seperti berjalan di samping Busin. Terhadap Bok Liong ia mempunyai perasaan persaudaraan yang tebal dan menganggap pemuda ini seperti kakaknya sendiri. Tentu saja tidak demikian apa yang berkecamuk di dalam rongga dada Bok Liong. Suasana romantis ini mendorong-dorong hasratnya, menekan-nekan hatinya dan membakar darahnya, membuat ia ingin sekali menjatuhkan diri berlutut di depan Lin Lin menyatakan cinta kasihnya yang berkobar-kobar menghanguskan jiwanya. Ingin ia memegang jari-jari tangan yang kecil halus itu. Ingin ia mendekap kepala dengan wajah cantik dan rambut hitam halus harum itu ke dadanya, ingin membisikkan sumpah cinta, ingin ia. Ingin. Lin Lin berhenti dan menoleh ke samping, memandang heran kepada pemuda yang baru saja menempiling kepala sendiri itu. Oh. Tidak ada apa-apa, ada nyamuk tadi menggigit pelipisku. Jawabnya. Untung bayang-bayang pohon menyembunyikan sinar bulan dari mukanya yang menjadi merah sekali. Kau bikin kaget orang saja. Masa menepuk nyamuk di pelipis sendiri begitu kerasnya? Lin Lin mengomel karena tadi ia dikagetkan daripada lamunannya. Sambil berjalan ia pun melamun, teringat akan cerita Kim Lun Seng Jin akan keadaan dirinya. Betulkah ia seorang putri Hitan? Ia seorang putri, keturunan langsung dari Raja Hitan. Inilah yang ia lamunkan dan ia seperti melihat dirinya dengan pakaian putri yang indah sekali, berada di dalam gedung istana seperti yang pernah ia lihat bersama Kim Lun Seng Jin, disembah-sembah ribuan orang. Apalagi kalau ia yang menjadi ratu dari bangsa Hitan, ia akan apakah dia? Inilah yang baru ia pikir-pikir dan rencanakan dalam alam lamunannya ketika tiba-tiba Bok Liong menempiling kepala sendiri dan mengagetkannya serta menariknya turun daripada angkasa ke alam sadar. Sayang tidak ada kuda. Kalau kudaku masih ada, kau dapat naik kuda, Lin Moi, dan tidak terlalu lelah. Kenapa kau jual kudamu kalau begitu? Perlu dijual. Perlu sekali. Saku sudah kosong, apa daya? Lin Lin menggerakkan tangan, sejenak menyentuh lengan pemuda itu. Aku tahu. Kau terpaksa menjualnya untuk membelikan sarung pedangku ini dan untuk makan dan sewa kamar, untuk biaya-biaya perjalanan. Bukan. Liongko, kau orang baik. Hati Bok Liong berdenyut-denyut girang, akan tetapi ia pura-pura mendengus. Yang begitu saja, mana patut diomongkan? Pula, dua orang melakukan perjalanan hanya dengan seekor kuda, canggung sekali. Kita berdua sudah sejak kecil berlatih ilmu lari cepat, untuk apa? Kalau kita mau, kita tidak akan kalah oleh larinya seekor kuda. Mereka tertawa dan melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap. Kita tinggalkan dulu Lin Lin dan Lai Bok Liong yang melakukan perjalanan malam menuju ke kota raja karena Lin Lin sudah tidak sabar lagi menanti untuk segera dapat bertemu dengan orang yang dianggap musuh besarnya, yaitu Suling Emas. Mari sekarang kita menengok keadaan Xian Eng, gadis yang mengalami hal yang amat menyeramkan hatinya itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Xian Eng tadinya berhasil melarikan diri dari tempat rahasia di bawah kuburan yang menjadi tempat tinggal Hek Giamlo, yaitu pada saat Hek Giamlo bertempur melawan Siang Mou Sini yang datang menyerbu untuk minta dikembalikannya surat rahasia. Akan tetapi malang baginya, di dalam sebuah hutan, selagi ia merasa lega dan mengira telah terlepas daripada cengkeraman iblis itu,
tiba-tiba si iblis itu sendiri muncul di depannya. He Giamlo telah berada di situ, seakan-akan telah lebih dulu datang dan sengaja menanti kedatangannya. Ia berusaha menyerang, namun apa dayanya terhadap He Giamlo yang sakti? Di lain detik ia sudah pingsan dan dipondong He Giamlo, kemudian dibawa lari secepat terbang. Kali ini si kedok iblis itu berlaku amat teliti, tak pernah memberi kesempatan sedikit pun juga kepadanya untuk dapat melepaskan diri daripada pengawasannya. He Giamlo bersikap amat menghormat kepadanya, menyebutnya Tuan Puteri, akan tetapi di samping sikap menghormat ini terbayang sifat memaksa yang tak dapat dibantah lagi. Memaksa agar Xian Eng ikut dengannya dan mentaati segala permintaannya. Akhirnya gadis ini maklum bahwa tak mungkin ia mampu membebaskan diri lagi, maka ia juga tidak lagi mencoba. Selama iblis ini tidak mengganggunya dan memperlakukannya dengan sikap menghormat dan baik-baik, ia pun menurut saja dan hendak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan kemana ia akan dibawa. He Giamlo, sudah berkali-kali kunyatakan bahwa aku bukanlah putri raja seperti yang kau sebut-sebut. Aku Shikam, namaku Xian Eng. Kau salah lihat, karena itu harap jangan ganggu aku, biarkanlah aku pergi. Berkali-kali gadis itu mencoba dengan bujukannya ketika mereka berjalan melalui sebuah bukit yang sunyi. He Giamlo memang pendiam dan tak banyak ia bicara selama dalam perjalanan, sungguh pun ia amat memperhatikan keperluan Xian Eng dan tak pernah terlambat untuk mencarikan makanan dengan pelayanan penuh hormat. Permintaan berkali-kali dari Xian Eng hanya dijawabnya singkat. Paduka putri raja kami, memang sejak kecil diambil anak oleh Jenderal Kam. Hanya demikian jawabnya dan selanjutnya ia tidak mau bicara lagi. Melalui perjalanan yang amat cepat, kadang-kadang He Giamlo memondong dan membawanya lari seperti terbang setelah minta maaf lebih dulu, mereka menuju ke arah timur laut dan pada suatu hari tibalah mereka di daerah yang jauh dari kota, daerah penuh hutan yang amat liar. Kemudian, di tengah-tengah daerah ini, tibalah mereka di sebuah rumah perkampungan dengan rumah-rumah yang kelihatan baru. Inilah perkampungan baru yang dijadikan pusat suku bangsa Hitan, terletak dalam sebuah hutan liar dikelilingi hutan-hutan kecil di antara gunung-gunung di perbatasan Manchuria. Dapat dibayangkan betapa heran dan berdebar hati Xian Eng ketika He Giamlo berteriak-teriak dalam bahasa yang ia tidak mengerti, para penyambut menjatuhkan diri berlutut di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tengoklah, Tuan Puteri, rakyat kita memberi hormat kepada Paduka. Kata He Giamlo, nada suaranya gembira. Xian Eng melihat orang-orang kasar yang bertubuh tegap dan kuat, wanita-wanita cantik tapi sederhana, juga terdapat sifat-sifat gagah pada para wanita yang berlutut di pinggir jalan itu. Kita sekarang kemana, He Giamlo? Seru si alis tebal. Mari menghadap Sri Baginda, Paman Paduka. Pamanku? Xian Eng tidak mendapat jawaban, terpaksa ia berjalan mengikuti He Giamlo yang menuju ke sebuah rumah besar di tengah-tengah perkampungan itu. Di depan rumah besar ini terdapat banyak penjaga, laki-laki berpakaian perang yang kelihatan gagah dan kuat, dengan tombak di tangan dan golok besar di pinggang. Mereka berbaris rapi dan memberi hormat dengan tegak ketika He Giamlo dan Xian Eng lewat. Juga di dalam rumah, di sepanjang lorong, berbaris pasukan pengawal. Kiranya dalam rumah besar itu yang dari luar kelihatan sederhana, sebelah dalamnya amat mewah. Bendera-bendera kecil berkibar di mana-mana, bermacam-macam warnanya. Ketika mereka sampai di ruangan sebelah dalam, pasukan pengawal berganti, kini pasukan wanita yang cantik-cantik dan gagah serta bersinar mata tajam. Namun, baik pasukan laki-laki maupun wanita, semua kelihatannya amat takut dan menghormat He Giamlo. Melalui pelaporan seorang penjaga yang seperti raksasa wanita, besar dan bengis, mereka diperkenankan memasuki ruangan besar di mana telah menanti seorang laki-laki tampan berpakaian indah, duduk di atas sebuah kursi atau singgasana terbuat daripada gading. Laki-laki ini usianya kurang lebih 40 tahun, berwajah tampan bermata tajam. He Giamlo yang menuntun Xian Eng masuk, berkata singkat, Tuan Puteri, harap memberi hormat kepada Sri Baginda, Paman Paduka. Ia sendiri lalu menjatuhkan diri berlutut dan terdengar suaranya nyaring. Hamba datang menghadap, dengan berkah Sri Baginda, hamba berhasil mendapatkan Tuan Puteri yang sekarang ikut menghadap Sri Baginda. Laki-laki itu ternyata adalah raja suku bangsa Hitan yang bernama Kubukan. Ia memandang wajah Xian Eng penuh perhatian. Xian Eng yang tidak sudi berlutut, mengira bahwa raja yang tampan ini tentu akan marah karena ia tidak mau memberi hormat, akan tetapi kiranya tidak demikian.
Raja itu memandang dengan sinar mata kurang ajar, kemudian tertawa bergelak dan berkata kepadanya dalam bahasa Han yang cukup lancar. Nona, marilah mendekat, biarkan aku memeriksa cermat apakah kau benar keponakanku ataukah palsu. Xian Eng melangkah maju sampai berada dekat dengan raja itu sambil berkata, He Giamlo tahu bahwa aku bukan keponakanmu. Sudah kuberitahukan berkali-kali tapi ia nekat saja membawaku ke sini. Siapapun adanya kau, harap kau suka berlaku murah dan bebaskan aku. Raja itu memandang lagi penuh perhatian, kemudian tertawa sekali lagi. Dari mulutnya berhamburan bau arak yang keras. Hahaha, semua orang mengaku keponakanku, haha. Alangkah inginku dapat memeluk keponakanku, dapat meraba lehernya yang halus. Untung kau bukan keponakanku, Nona, kau cukup cantik jelita. Haha, untung. Xian Eng terkejut sekali dan ia sudah merasa ngeri ketika kedua tangan raja yang berbulu lengannya itu bergerak hendak merabanya. Akan tetapi pada saat itu He Giamlo berkata dalam bahasa Hitan yang tak dimengerti Xian Eng, Sri Baginda, kali ini tidak bisa salah lagi. Dia itu adalah anak Jenderal Kam. Sayang Jenderal Kam sendiri sudah mampus ketika hamba sampai di sana. Hamba mendengar bahwa anak-anaknya pergi ke kota raja, maka hamba menyelidiki dan berhasil menangkap anak perempuannya ini. Tak salah lagi, dia adalah putri mendiang Tuan Putri Tayami. He Giamlo, apa yang menyebabkan kau yakin benar bahwa dia ini betul-betul keponakanku? Sudah ada 2 orang gadis yang dibawa datang dan perwira-perwira yang membawanya bersumpah bahwa mereka adalah keponakanku. Tapi ternyata bukan. Kau boleh lihat mereka, biarpun mereka berdua itu jauh lebih cocok menjadi keponakan yang kucari-cari daripada gadis ini, toh mereka itu bukan keponakanku. Raja memberi tanda dengan tepukan tangan dan tak lama kemudian 2 orang gadis digiring masuk. 2 orang gadis yang cantik jelita akan tetapi wajah mereka pucat dan di kedua pipi yang halus tampak bekas air mata. Mereka ini berdiri di depan raja dan menundukkan muka. Hahaha, mereka ini keponakanku? Akan tetapi biarpun bukan, kedatangan mereka sedikit banyak menyenangkan hatiku, biarpun hanya untuk beberapa malam. He Giamlo, gadis yang kau bawa ini bukanlah putri kakak Tayami. Kau mau bukti? Dengar, ketika masih bayi, pernah kulihat keponakanku itu. Pada punggungnya terdapat sebuah tanda merah. Coba kita periksa bersama. Ia memberi isyarat dan tiba-tiba He Giamlo menggerakkan tangannya. Tahu-tahu ia telah memegang senjatanya yang hebat, yaitu sabit bengkok yang amat tajam itu. Sinar berkilauan menyambar-nyambar, Xian Eng menjerit ngeri karena merasa betapa tubuhnya dikurung sinar berkilauan. Kemudian, hampir ia roboh pingsan ketika mendapat kenyataan bahwa pakaiannya telah terbang ke kanan kiri disambar sinar itu dan beberapa detik kemudian ia telah menjadi telanjang bulat. Dapat dibayangkan betapa malu dan marahnya Xian Eng. Ingin ia berlaku nekat dan menerjang mengadu nyawa, akan tetapi rasa malu karena keadaannya yang telanjang itu membuat ia kehilangan tenaga, malah ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan setengah bertiarap di atas lantai untuk menyembunyikan tubuhnya. Tentu saja dengan berbuat demikian, punggungnya tampak jelas dan raja bersama He Giamlo melihat jelas kulit punggung yang putih bersih tiada cacat sedikit pun. Hahaha, kau lihat, He Giamlo? Dia bukan keponakanku, sayang 1000 sayang. Tapi lumayan juga, dia cantik manis. Ampun, si Baginda. Hamba telah berlaku ceroboh. Terdengar He Giamlo berkata, suaranya gemetar penuh sesal. Tidak apa, kau carilah lagi. Gadis ini pasti akan menyenangkan hatiku. Nona, kau berdirilah. Xian Eng terkejut sekali ketika merasa betapa pundaknya diraba orang yang hendak menariknya berdiri. Ia mengangkat muka memandang dan kiranya raja itulah yang sudah turun dari singgasana untuk membangunkannya, matanya bersinar-sinar penuh nafsu. Saking ngeri, malu, dan marahnya, Xian Eng tidak ingat apa-apa lagi. Bagaikan seekor harimau betina, ia melompat dan menerkam ke depan, memukul dengan kedua tangannya ke arah dada dan perut raja itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke samping, roboh menumbuk dinding. Raja itu sendiri pucat mukanya dan terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Hampir saja ia celaka kalau tidak He Giamlo yang cepat menolongnya tadi. Marahnya bukan main. Lenyap keinginannya untuk mempermainkan Xian Eng, terganti rasa benci yang meluap-luap. He Giamlo, kuserahkan dia kepadamu. Hukum dia, juga 2 orang putri palsu ini. Muak aku kepada mereka.
Kubur mereka hidup-hidup, jadikan tontonan, biar rakyatku melihat dan berkesempatan menghina mereka yang menyebalkan hati rajanya. Setelah berkata demikian, raja itu mendengus marah, lalu pergi memasuki kamarnya, diiringkan oleh dayang-dayang cantik jelita dan muda-muda. Xian Eng sudah bangun kembali dan cepat menyambar pakaiannya yang robek menjadi beberapa potong. Sedapat-dapat ia membungkus tubuhnya dengan pakaian itu dan untung bahwa pakaiannya terbuat daripada kain yang lebar dan panjang sehingga biarpun robek-robek namun masih cukup untuk menutupi ketelanjangannya. Akan tetapi He Giamlo tak memberi kesempatan lagi kepadanya. Dengan pekik mengerikan, iblis ini bergerak dan tahu-tahu ia telah menangkap Xian Eng dan dua orang gadis pucat itu, membawa mereka bertiga seperti orang membawa 3 ekor ayam saja, kemudian melangkah lebar keluar dari gedung itu. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.